bulan Ramadan sebagai bulan untuk membentuk kepribadian. Nah, ini menurut pandangan Bapak, apakah benar ya? Apakah benar bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan untuk membentuk kepribadian? Saya kira sangat tepat, Mbak. Saya kira sangat tepat kalau Ramadan disebut sebagai bulan untuk membentuk kepribadian. Kenapa? Karena Ramadan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi? Bertemu lagi dalam program Kembang Podcast, Kemenak Rembang on Podcast bersama saya Sawatu Sadiqah, Peranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Sahabat religi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, memasuki Ramadan 1445 Hijriah ini, kami dari segenap kru Kembang Podcast mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1445 Hijriah. Semoga pada bulan puasa ini kita bisa menjalankan puasa dengan lancar dan tuntas sampai akhir bulan nanti. Sahabat religi, untuk menyambut Ramadan tahun ini, kita dari Kemenak Rembang mengadakan podcast khusus Ramadan, yaitu podcast Ramadan yang nanti akan diisi oleh beberapa narasumber dari kalangan pejabat kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Nah, sebagai pembuka podcast Ramadan kali ini, kita sudah menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Bapak Haji Muhammad Mukson, SAG, MPDI. Apa kabar Pak Mukson? Alhamdulillah. Kembali lagi Pak dalam Kembang Podcast. Iya. Kita makin sering saja ketemu. Sering saja podcast. Setelah kemarin membahas tentang 7 program prioritas Kementerian Agama ya, kita kali ini mengambil tema yang terkait dengan Ramadan. Iya, terkait dengan Ramadan. Ya. Baik sahabat religi, sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini, terlebih dahulu kami akan meminta pendapat dari Bapak Kepala mengenai perbedaan penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah telah menentukan satu Ramadan pada hari ini, Bapak, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024. Sedangkan organisasi keagamaan lain yaitu pihak Muhammadiyah menentukan satu Ramadan jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 Masehi. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Bapak? Baik, Mbak Iko, terkait perbedaan awal bulan, termasuk Komariah ya, termasuk awal bulan Ramadan. Kalau boleh saya berkomentar, yang pertama, perbedaan itu hal yang biasa. Ya. Ini bukan kali pertama penentuan awal Ramadan atau akhir Ramadan terjadi perbedaan. Sudah beberapa kali. Ya. Yang kedua, perbedaan karena sudah hal biasa, sudah biasa terjadi, tidak perlu disikapi dengan saling mencela antara satu dengan yang lain. Sejauh ini perbedaan bisa dikelola dengan bijak, dengan baik, dengan tetap saling menghormati. Yang ketiga, sebenarnya walaupun terjadi perbedaan, sesungguhnya juga ada kesamaannya. Apa itu kesamaannya? Toh tetap saat mereka yang berbeda itu memulai puasa pada tanggal 1 Ramadan. Sama-sama satu Ramadan. Sama-sama satu Ramadan. Hanya perbedaannya satu Ramadan itu jatuh kapan. Dan itu perbedaan terjadi ya karena perbedaan metode yang dipakai di dalam menentukan. Ada yang menggunakan metode hisab, ada yang metode hisab sekaligus ru'yah dan sebagainya. Jadi ya biasa saja Mbak, kita sikapi dengan dewasa. Berbeda ini bukan menjadi hal pemicu konflik atau perpecahan, biasa saja ya. Kita sudah cukup dewasa di dalam menyikapi berbagai perbedaan, termasuk perbedaan awal atau akhir bulan Ramadan. Ya. Kembali lagi ke tema kita hari ini ya Bapak, yaitu bulan Ramadan sebagai bulan untuk membentuk kepribadian. Nah, ini menurut pandangan Bapak, apakah benar ya
apakah benar bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan untuk membentuk kepribadian? Saya kira sangat tepat, Mbak. Saya kira sangat tepat kalau Ramadan disebut sebagai bulan untuk membentuk kepribadian. Kenapa? Karena Ramadan ini kalau boleh diibaratkan, itu kan seperti madrasah. Madrasah ya? Ya, seperti tempat kita untuk belajar, untuk dididik dengan berbagai mata pelajaran begitu. Lebih tepatnya ya ini madrasah rohani. Madrasah rohani. Ya, di mana di bulan ini kita mendapatkan asupan-asupan nutrisi yang bersifat batin. Ya. Kita diajar dengan berbagai pelajaran, banyak sekali tentu pelajaran yang kita peroleh. Di antaranya ya, kalau boleh saya menyebut, yang pertama pelajaran pertama dan utama, kalau boleh sebut itu ya, kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Ya, ini penting banget. Banyak orang yang kehilangan kewarasannya, jatuh martabatnya, jatuh kehormatannya, karena dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu yang seperti apa Pak? Hawa nafsu yang bersifat duniawi atau hawa nafsu yang bersifat rohani? Ya sebenarnya kalau hawa nafsu itu kan bisa dalam konteks apa saja. Ya. Sesuatu yang melenakan kita dan kemudian membuat kita lupa dari Allah. Dalam konteks itu misalnya, betapa Ramadan ini mengajarkan kita mengendalikan sesuatu yang bahkan terhadap yang halal sekalipun. Terhadap yang halal. Ya, Ramadan ini kita akan dilatih, dididik untuk misalnya kapan boleh makan, kapan boleh minum. Kalau itu hal-hal yang halal. Itu kan sesuatu yang halal. Kapan kita boleh, kalau misalnya sudah punya pasangan ya, suami istri, kapan kita boleh melakukan hubungan seksual misalnya dengan pasangan. Ini kan bukan sesuatu yang terlarang sebenarnya. Kalau sesuatu yang terlarang jelas memang tidak boleh dilakukan. Nah, Ramadan ini melatih kita bukan hanya sekedar meninggalkan yang haram. Kalau yang haram ditinggalkan kapan saja, tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, tetapi di bulan ini kita dilatih untuk meninggalkan sesuatu, bahkan yang halal sekalipun, bukan untuk ditinggalkan saja, tapi dikendalikan, dikelola, begitu diatur sedemikian rupa. Kenapa? Karena hal-hal yang halal sekalipun, kalau itu dilakukan secara berlebihan, juga tidak baik untuk kita. Pertama melatih hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Yang berikutnya? Pelajaran yang kedua, ya. Di bulan Ramadan ini kita diasah rasa empati kita kepada mereka-mereka yang lemah atau kaum du'afa. Kaum du'afa. Kita bisa merasakan dengan puasa ini, karena dengan puasa kan kita memang harus menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Dari situ kita bisa merasakan bahwa ternyata tidak makan, tidak minum sekian lama itu memang tidak menyenangkan. Satu hari dan kemudian selama 1 bulan kan? Itu kalau terbiasa nggak puasa ya. Artinya apa? Artinya kita diasah. Ya, rasa empati kita, merasakan penderitaan mereka-mereka yang tidak beruntung. Banyak orang di sekeliling kita yang barangkali memang mereka sudah terbiasa sehari-hari harus menghadapi kesulitan-kesulitan seperti itu. Sementara kita kalau tidak merasakan penderitaan itu secara langsung, barangkali kita hanya melihat dari cerita orang lain, dari jauh. Kita tidak bisa berempati. Kita berempati, merasakan penderitaan itu secara langsung, kemudian akan muncul simpati,
dan pada akhirnya akan menarik kepedulian kita, akan memunculkan, akan melahirkan, menumbuhkan kepedulian kita kepada mereka, untuk bagaimana kita juga membantu ya, bagaimana bersedekah, membantu, peduli, memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Ini penting, Mbak, karena banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang berpuasa, tetapi pelajaran tentang empati, simpati, dan peduli ini tidak begitu dihayati. Orang berpuasa hanya sekedar menunda jadwal makan dan jadwal minum. Menunggu maghrib gitu ya, untuk berbuka. Nanti setelah berbuka balas dendam misalnya. Ini kan sesungguhnya juga tidak begitu tepat. Tapi banyak juga loh Pak yang bagi-bagi takjil itu Pak di jalan-jalan kan. Nah, artinya memang itu bentuk kepedulian. Bentuk kepedulian. Akhirnya ketika nggak makan, nggak minum itu sesuatu yang tidak nyaman, akhirnya kita tergugah untuk berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Membentuk empati ya, membangun empati kita pada kaum-kaum yang duafa, kaum-kaum yang kekurangan. Berikutnya Pak, mungkin ada kepribadian yang terbentuk dari bulan Ramadan ini. Ramadan ini harusnya, yang ketiga ya, membuat kita untuk menjadi makhluk yang rendah hati. Menjadi makhluk rendah hati. Yang rendah hati, makhluk yang tidak jumawa, makhluk yang tidak sombong. Tidak sombong. Kenapa? Karena ternyata kita ini, manusia ini, begitu terbatas kemampuannya. Nggak makan, nggak minum saja nyatanya ya lemes. Lemes ya? Iya kan? Hanya nggak makan, nggak minum saja sudah lemes begitu. Apa yang mau kita sombongkan? Apalah, baik itu sombong kepada sesama makhluk Tuhan, apalagi sombong di hadapan Khalik, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyadari keterbatasan diri ini, bahwa kalau kita nggak makan, nggak minum ya lemes. Sekaligus ini juga menyadarkan bahwa manusia ini adalah makhluk yang terbatas dalam semua hal. Kalau kesadaran itu benar-benar tumbuh dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah jumawa. Nggak akan pernah misalnya ya, orang boleh pintar boleh, tapi toh kepintarannya itu ada batasnya. Pasti akan ada orang lain yang lebih pintar dari dia. Ibaratnya ada yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Maka sepintar apapun seseorang, tidak perlu kepintarannya itu menjadi kebanggaan, menjadi sesuatu yang harus dijadikan, nek cara Jawa mungkin ya agul-agul begitu. Atau misalnya kita ini kaya, punya kekayaan yang bertumpuk-tumpuk. Toh sekaya apapun kita, sebenarnya kekayaan kita itu juga terbatas. Ya kan? Kalau Allah menghendaki misalnya, itu juga hanya titipan saja. Kalau Allah menghendaki hilang, dalam sekejap juga hilang. Begitu mudahnya orang yang semula kaya raya misalnya, oleh sebuah sebab tertentu tiba-tiba kekayaannya hilang. Banyaklah di dalam kisah, baik di masa lalu maupun kisah-kisah zaman sekarang ini, orang jatuh gitu kan, dari yang begitu kaya kemudian jatuh miskin, langsung jatuh gitu ya. Artinya kekayaan itu juga bukan untuk dijadikan sebagai kebanggaan, sebagai bahan untuk bersombong-sombong diri. Kalau kaya pun sakit juga nggak ada guna ya Pak ya. Iya. Termasuk nanti sesehat apapun kita, toh kesehatan itu ada batasnya. Jadi kalau kita sehat, ya nggak usah mencela yang sakit. Misalnya pamer sehat, kemudian dengan cara menyalah-nyalahkan yang sakit. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesehatan digunakan untuk hal yang baik, bukan untuk berjumawa diri. Misalnya punya jabatan, toh jabatan juga terbatas. Amanah juga ya. Itu bagian dari amanah, bukan untuk berbangga-bangga diri. Artinya apa? Dalam banyak hal kita diajarkan bahwa kita ini terbatas. Ya tadi, hanya karena nggak makan, nggak minum, kita ini nggak punya daya, nggak punya kekuatan toh.
Makanya hal yang sepele aja. Hal yang makan, sepele kan, minum, nggak makan, nggak minum kan. Itu kalau 1 hari aja udah lemes. Kalau misalnya nggak makan 3 hari, 10 hari apalagi. Nah, maka ya apapun yang kita punya sesungguhnya itu tidak layak untuk dijadikan sebagai kebanggaan, berbangga-bangga diri, berjumawa diri. Ada yang lebih hebat, lebih kuat dari kita. Siapa itu? Ya pastinya Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu akhirnya kita merendah hati. Kita melihat orang lain juga dengan perspektif yang tadi setara begitu. Tidak. Mungkin orang lain mungkin lebih baik dari kita. Atau bahkan lebih baik dari kita. Bahkan puasa ini kan kalau kita menyadari bahwa kita ini terbatas begitu kan, itu juga kita diajari untuk bagaimana belajar husnuzon. Husnuzon dengan orang lain. Husnuzon kepada orang lain begitu. Ya, tadi bersikap rendah hati ya Pak ya. Rendah hati. Ya, lantas yang selanjutnya Pak, kepribadian selanjutnya yang dibentuk dari bulan Ramadan ini? Ada yang keempat ya, pelajaran yang sangat luar biasa. Itu penting untuk kita semua, yakni pelajaran tentang keikhlasan. Keikhlasan ya. Iya kan? Kita ini walah dalam banyak hal lah. Ini kan sering terjebak pada kepentingan untuk mendapatkan ini dan itu, ya kan? Pamrih itu dalam banyak hal seolah-olah menjadi motivasi kita di dalam melakukan sesuatu ini dan itu, termasuk bahkan misalnya kita melakukan kebaikan. Oleh puasa kita diajari tentang makna keikhlasan. Bahwa kita puasa ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk yang lain. Pahala pun bukan ya. Artinya memang kita kalaupun kita mengharap pahala, ya pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Misalnya dari makhluk ya. Orang lain, bisa teman, bisa siapapun itu. Karena kita ingin membangun citra diri yang baik misalnya. Biar kita kelihatan soleh atau solehah. Maka kemudian kita melaksanakan ibadah ini itu. Puasa mengajarkan keikhlasan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mau, saat kita puasa, sangat mudah kok untuk membatalkan puasa itu. Iya, karena puasanya adalah ibadah yang rahasia ya, yang hanya diri sendiri dan Allah yang tahu. Orang lain pun nggak tahu kalau kita puasa. Iya, misalnya kita di luar ini ya menampakkan diri sebagai sosok yang sedang berpuasa misalnya ya. Dengan segala wajahnya yang pucat atau ini atau itu, misalnya kita mau, toh kita cukup 5 menit atau 10 menit masuk ke dalam rumah, kita bisa minum, kita bisa makan. Iya kan? Itulah kita sebenarnya sedang berlatih tentang makna keikhlasan. Ya, bahwa kita berpuasa ini memang semata-mata untuk mendapatkan ridhonya. Kalau kita berpuasa niatnya bukan untuk mendapatkan ridho Allah, itu sesungguhnya ya boleh dibilang tidak akan banyak manfaatnya. Iya kan? Tidak akan banyak manfaatnya. Manfaat terpenting ya sebenarnya ya mengelola karakter ikhlas itu, atau pribadi-pribadi yang ikhlas itu. Baik Pak, tadi untuk membentuk keikhlasan ya, pelatih diri untuk bersikap ikhlas ya. Lantas gimana dengan puasanya anak kecil itu Pak? Bagaimana mendidik mereka untuk ikhlas berpuasa? Karena dari usia TK ya misalkan sudah dilatih puasa ya, dari usia TK sampai SMA pun, tingkat aliyah pun ya, itu rasa-rasanya anak-anak itu masih menjadikan puasa hanya sebagai kewajiban saja gitu, untuk
menggugurkan kewajiban gitu Pak? Ya sebenarnya bukan hanya anak-anak Mbak, ya banyak lah dari kita yang level puasanya masih seperti itu. Bahkan mungkin termasuk saya lah, puasanya masih pada level bagaimana menggugurkan kewajiban. Saya kira itu tidak persoalan, levelnya kalau masih di situ tentu sambil terus berusaha untuk memperbaiki kualitas dari puasa itu. Tidak hanya berhenti pada aspek fikih atau aspek hukumnya, tetapi juga menggali pelajaran-pelajaran, menggali hikmah-hikmah, menggali rahasia-rahasia dari apa yang disebut ibadah puasa ini. Kita karena begini, persoalan seperti keikhlasan itu kan kualitas ya, kualitas sesuatu yang tidak kelihatan. Karakter itu kan sesuatu yang tidak kelihatan. Itu memang tidak mudah untuk dikenali. Yang paling paham sesungguhnya ya dirinya sendiri. Apakah ketika saya sedang seperti ini saya sedang ikhlas atau tidak? Orang lain tentu tidak tahu. Orang lain akan sangat gampang ditipu. Apalagi bila si penipunya ini memang ahli dalam hal acting misalnya. Pura-puranya ikhlas saja. Pura-puranya ikhlas. Makanya kalau ketika kita bicara ikhlas itu kan mungkin kita bisa melihat surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas. Ya. Itu kan nggak ada kata ikhlasnya atau itu? Nggak ada. Nah, sebenarnya ketika kita mengatakan misalnya saya sedang ikhlas, itu juga belum tentu ikhlas. Boleh jadi malah sedang tidak ikhlas kan? Ya. Orang yang bicara sesuatu belum tentu dia seperti sesuatu yang diomongkan itu ya. Karena ikhlas itu bukan untuk diucapkan. Ya, tapi dari hati. Ikhlas itu terkait dengan bagaimana seseorang menghayati sesuatu, seseorang mencoba untuk menerapkan ya apa yang difahaminya di dalam hati dan pikiran, dan kemudian itu akan diwujudkan dalam perilaku-perilaku. Kadang ini kita melakukan sesuatu kan juga kadang ya, bahkan mungkin sering, bukan kadang lah, kita ini kan tadi demi pamrih toh. Demi pamrih ya. Pamrih kalau pamrih karena Allah gak apa-apa. Tapi pamrih yang selain Allah, karena orang lain misalkan, karena pengen dipuji, kita, ya karena teman kita, atasan kita, anak kita, saudara kita, atau siapapun itu sesama makhluknya Tuhan. Kalau kita dipuji, kita bahagia. Kalau kemudian kita tidak dipuji misalnya, kita kemudian merasa bahwa kita ini nggak berarti dan sebagainya. Kalau dalam konteks itu ya berarti keikhlasannya masih harus diperjuangkan. Dan memang kita harus terus memperjuangkan keikhlasan itu. Karena keikhlasan itu ya naik turun. Sulit kan juga ya Pak ya. Ya tentu tidak selalu stabil begitu. Ya mungkin itu ya kalau kita mengambil analogi dari iman itu kan al-iman itu kan yazid wa yanqus. Jadi ya kadang bertambah, kadang berkurang. Saya kira begitu juga tentang keikhlasan. Nah, Ramadan ini sesungguhnya kan 1 bulan. 1 bulan kan kita dilatih seperti itu kan, pelajaran tentang keikhlasan itu. Harapannya tentu setelah dibiasakan selama 1 bulan itu, nilai-nilai keikhlasan benar-benar bisa menancap di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan mewarnai perilaku-perilaku kita. Ya. Tadi sudah mengungkapkan tentang ikhlas yang bisa dibentuk dari bulan Ramadan, dan adakah karakter lain yang bisa dibangun dari bulan Ramadan ini Pak? Masih sangat banyak. Masih ada ya? Masih. Di antara karakter atau kepribadian penting berikutnya adalah disiplin. Disiplin. Ya, betul. Disiplin. Dimulai dari disiplin waktu. Waktu ya. Betapa di bulan Ramadan ini kita diajari betapa pentingnya waktu. 1-2 detik, 1-2 menit itu bisa menentukan kualitas amal kita. Oh begitu ya? Ya kan? Batas waktu kapan kita sahur. Diperbolehkan sahur dan tidak. Itu kan 1 menit pun udah batal ya puasanya. Nah, artinya apa? Kita dididik untuk disiplin, menghargai waktu. Menghargai waktu. Ya, agar kita tidak rugi.
1 menit, 2 menit sangat menentukan kualitas amal kita. Apakah kualitas amal kita itu syah atau tidak, misalnya kalau dalam konteks puasa ya. Misalnya kita nih santai-santai pada saat waktu sahur itu, misalnya kita masih ini itu nggak fokus. Nah, ternyata waktunya lewat, sudah azan. Misalnya kan kita belum habis urusan ininya masih dilanjutin, itu kan sebenarnya juga bermasalah. Nah, artinya apa? Kita diajari betapa kita ini harus menghargai waktu. Dari situ kita bisa belajar waktu ini begitu pentingnya peran dan fungsinya di dalam menentukan kualitas amal-amal kita. Kalau itu benar-benar bisa kita terapkan, umat Islam ini bisa belajar disiplin tentang waktu, maka umat Islam ini semakin lama akan kembali meraih kejayaan sebagaimana masa-masa dulu. Begitu ya Pak ya? Ya, selama ini kan kita memang belum disiplin dalam persoalan waktu. Kita sudah diajari sebenarnya tentang disiplin waktu itu melalui banyak ibadah kita kan. Ibadah-ibadah kita ini kan banyak yang berkaitan dengan waktu, Mbak Iko. Sholat terkait dengan waktu, ya toh. Zakat pun terkait dengan waktu. Haji terkait dengan waktu. Puasa terkait dengan waktu. Tapi kita ini belum punya kesadaran, belum peduli betapa waktu yang begitu erat kaitannya dengan ibadah-ibadah kita itu tentu dihadirkan oleh Allah bukan tanpa tujuan. Tentu salah satu hikmahnya ya biar kita bisa menghargai waktu. Iya, biar kita bisa bersikap disiplin. Kalau itu kan kalau Bapak yang bicara tadi sampai sahur aja ya. Lantas waktu untuk menahan dari hal-hal yang batal puasa dari fajar sampai maghrib ini kan ini didisiplinkan juga nggak waktunya selama seharian ini, karena mungkin karena kondisi lemas kita kan cenderung bermalas-malasan gitu. Mending aku tidur aja deh daripada aku ngapain-ngapain yang nggak boleh gitu. Ya, memang ada juga yang mengatakan bahwa tidur orang berpuasa pun ibadah. Ya, ada yang mengatakan naumuhu ibadatun, misalnya itu sebuah hadis lah. Sekarang pertanyaannya begini, kalau tidurnya aja ibadah, apalagi kalau dia melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dari tidur, begitu kan? Yang lebih berpahala ya? Pastinya akan jauh ibadahnya, pastinya nilainya lebih tinggi. Kalau kita belajar Mbak Nun Sewu dari sejarah kehidupan Rasulullah, pada saat masa-masa Rasulullah atau masa-masa sahabat itu, Khulafaur Rasyidin misalnya, puasa itu tidak alasan untuk bermalas diri kok Mbak. Tidak ada alasan untuk bermalas diri. Ada banyak peristiwa perang yang justru terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Iya. Perang Badar contohnya ya. Fathul Mekah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Artinya kalau memang puasa ini adalah kesempatan yang digunakan hanya untuk Nun Sewu ya, berleha-leha, karena kita puasa maka kita nggak perlu melakukan ini itu, aktivitas fisik misalnya kita batasi, iya bolehlah aktivitas fisik dibatasi, tapi produktivitas itu tetap harus jalan. Ya. Karena kalau kita melihat perang itu kan, ya walaupun memang ketika melakukan perjalanan jauh, orang boleh untuk membatalkan puasa. Misalnya. Ini termasuk ini ya Pak ya, puasa untuk ASN juga ya, bagaimana kita membuat pola kerja di bulan Ramadan, apakah sekedarnya aja atau cukup sungguh-sungguh untuk mengejar target-target kerjaan kita seperti itu. Puasa tetap harus produktif. Puasa harus produktif. Bahwa jam kerjanya berkurang, tapi produktivitas harus tetap terjaga. Kalau kata anak muda sekarang itu, puasa itu bukan bulan untuk rebahan. Bukan bulan untuk rebahan. Bukan, tapi bulan untuk melakukan perubahan. Perubahan. Iya.
Kenapa perubahan? Ya karena memang harusnya, Mbak Iko, kalau boleh, puasa ini kan bulan istimewa. Orang sudah banyak menunggu bulan puasa itu, bahkan ketika Rejab itu, bulan Rojab itu kan kita sudah berdoa kan, puasa, ya kan, minta diberkahi bulan Rojab dan Sya'ban, dan diberikan kesempatan bertemu Ramadan itu kan, wabalikna Ramadan itu kan, artinya ini bulan istimewa. Maka kalau boleh kita ini memberikan semacam apa ya, pandangan-pandangan. Kalau untuk bulan seistimewa ini, ada baiknya memang kita sudah menyiapkan semacam agenda-agenda perubahan yang mau kita lakukan. Agenda perubahan ya. Ya, apa sih yang mau kita lakukan di bulan suci mulia ini, yang ketika kita melakukan amal kebaikan dilipat gandakan ini, ya harusnya kita sudah punya rencana yang mau kita lakukan di bulan ini terkait dengan perubahan diri kita untuk menjadi lebih baik. Baik itu dalam konteks misalnya membangun hubungan dengan sesama manusia, dengan keluarga khususnya, termasuk hal-hal yang sifatnya ibadah mahdhah, hubungan dengan Allah. Ya. Bahwa Ramadan ini karena setahun hanya sekali. Dan kita tidak punya dan tidak bisa memastikan bahwa kita akan bertemu Ramadan di berikutnya, ya ini momen yang sangat baik bagi kita untuk meneguhkan perubahan-perubahan yang mau kita raih. Dimulai dari Ramadan. Ya, setelah Ramadan selesai, kita akan bisa memetik buah perjuangan-perjuangan itu untuk kita lestarikan di bulan-bulan berikutnya. Jadi akan sangat rugi apabila Ramadan berlalu begitu saja, kemudian lanjut bertemu Ramadan berikutnya begitu-begitu saja. Nah, ini masalahnya Pak. Iya kan? Seringkali apa ya, kita ya, mungkin saya juga yang lain ya, itu habis Ramadan loh, pancet aja seperti ini, kita nggak ada perubahan, atau mungkin sebagian umat juga mengalami hal yang lebih buruk seperti itu. Itu gimana memaknai bulan Ramadan sebagai bulan perubahan, Pak? Ya karena kita ini kan sebenarnya tidak hanya penting untuk membuat perubahan saja, tapi juga melestarikan, Mbak. Melestarikan. Nah, itu yang tidak gampang. Itu yang susah ya. Ya kan? Kita bikin perubahan agenda ini itu. Kadang-kadang memang benar kita lakukan. Mempertahankan ya, Pak ya. Tapi mempertahankan, kalau dalam bahasa agama istiqomahnya itu, konsistennya itu loh yang tidak gampang. Bagaimana merawat kesolehan yang kita selama Ramadan. Ya, Ramadan itu pasca Ramadan. Tapi tentu sangat penting perubahan itu diawali dulu lah. Apa yang mau kita rawat kalau memang kita nggak punya agenda perubahannya, ya kan? Kita nggak akan bisa, nggak ada yang bisa dirawat dong kalau nggak ada yang kita capai. Kalau sudah ada yang diperoleh, ada yang dicapai, baru kemudian itu kita rawat. Dirawat ya. Ya kan? Dirawat untuk sekian bulan berikutnya, tetap kita jadi orang yang baik, dan alhamdulillah kalau kemudian punya kesempatan lagi untuk ketemu Ramadan berikutnya, bikin agenda perubahan lagi, dan seterusnya begitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa Ramadan ini sebagai pijakan untuk menjadikan diri lebih baik dari sebelumnya ya Pak ya. Ramadan ini kesempatan yang sangat tepat bagi kita untuk berjuang menghiasi diri kita dengan kepribadian yang baik. Karena ada banyak pelajaran yang kita peroleh, ada kedisiplinan, ada keikhlasan, ada peduli, empati, ada simpati, ada pemahaman diri bahwa kita ini terbatas, ya kan, bahwa ini adalah bulan bagaimana kita dilatih untuk mengendalikan diri bahkan dari hal yang halal, dan masih banyak pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita peroleh, bisa kita dapat, bisa kita gali dari apa yang disebut Ramadan ini. Ya. Baik Bapak, apakah ada pesan-pesan khusus untuk pegawai Kemenak dan masyarakat ada umumnya terkait dengan bulan Ramadan ini? Tentu yang pertama kita ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan, Ramadan ya Ramadan.
Selamat datang bulan mulia, selamat datang bulan suci. Semoga di bulan ini kita semua bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan sebaik-baiknya dan kita mendapatkan berkah dari bulan yang mulia ini. Dan selamat untuk para pegawai di Kementerian Agama, selamat menjalankan ibadah puasa, khususnya bagi yang muslim. Nikmati, jadikan bulan ini sebagai salah satu bulan terbaik bagi kita untuk memberikan ibadah-ibadah terbaik, juga kinerja-kinerja terbaik. Agar setelah Ramadan kita ini benar-benar tadi bisa meraih predikat sebagai la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Baik, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, demikian podcast Ramadan bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Semoga memberikan pencerahan kepada kita semua untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan baik ya. Kita akan bertemu lagi pada podcast Ramadan berikutnya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.